bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bali Postok. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk beradaptasi. Banyak sekali perubahan pasca adanya pandemi COVID-19 ini. Saat ini saya tengah berada di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali yang merupakan lembaga pendidikan kesehatan dan teknologi pangan. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Rektor, Bapak I Gede Putu Dharma Suyasa. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat selalu ya Pak? Yes, sehat selalu. Iya, kemarin informasinya ulang tahun. Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Bu Dewi. Baik Pak, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya Pak perubahan yang kita rasakan ya Pak. Karena memang dampaknya secara global. Kita juga merasakan dampaknya. Kemudian bagaimana Pak situasi dan kondisi ITKes di Bali ini Pak? Oke, baik. Pertama yang ingin saya sampaikan dulu bahwa banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19 ini. Dan satu hal yang menurut saya yang betul-betul membuat kita sadar bahwa yang mampu bertahan dimanapun, terutama pada masa pandemi COVID ini adalah yang mampu beradaptasi seperti yang disampaikan tadi. Nah, oleh karena itulah kami selaku lembaga pendidikan tinggi di bidang kesehatan dan teknologi pangan selalu menjawab seluruh tantangan ini dan harus mampu menjawab ini dengan melakukan adaptasi. Adaptasi yang pertama yang sebelum COVID yang kami lakukan adalah perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali seperti saat ini. Nah, di tengah pandemi COVID ini memang dampak pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pada ranah pendidikan dan ranah sosial seperti yang kita ketahui bersama. Nah, oleh karena itulah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus selalu update dengan seluruh informasi yang ada, mengikuti seluruh protokol pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia, baik dari wali kota, gubernur, sampai pemerintah pusat. Intinya adalah adaptasi itu menjadi hal yang betul-betul mutlak dan kita harus mampu di tengah situasi apapun, terutama di pandemi COVID-19 ini. Ya, baik Pak. Kemudian di tengah pandemi ini ya, lulusan dari ITKes ini kan dituntut untuk terampil gitu ya Pak. Kemudian apa yang dilakukan oleh ITKes Bali ini Pak untuk menjadikan lulusan ini lebih terampil, lebih kreatif Pak? Oke. Nah, jadi yang berikutnya adalah karena kami kan ada lembaga pendidikan yang bersifat akademi, ada lembaga yang bersifat vokasi, dan kami dua-duanya ada jurusan vokasi, jurusan akademi. Nah, untuk protokol dan arahan Kementerian Kemdikbud terkait dengan pembelajaran di kelas, kita melakukan dengan daring. Ya, semua infrastruktur yang kita miliki sudah kita fokuskan untuk mendukung pembelajaran daring. Yang kedua terkait dengan praktikum, terkait dengan bagaimana mengasah keterampilan mahasiswa yang tidak bisa lepas dari core kompetensi kami di bidang kesehatan dan di bidang teknologi pangan. Maka upaya-upaya untuk melakukan pembelajaran yang terupdate, terkini, tetapi tidak melupakan yang namanya capaian pembelajaran yang sudah disusun dari awal. Nah, untuk teori semuanya online. Ya, untuk keterampilan pada masa pandemi ini semua diubah menjadi virtual learning, ya, dengan menggunakan video-video yang ada, kemudian arahan dari dosen berbasis online juga. Pada saatnya nanti, begitu mahasiswa kembali ke kampus, ada lagi tahap verifikasi keterampilan langsung dilihat oleh dosen untuk menentukan, oh, mahasiswa tersebut terampil apa tidak. Karena lagi-lagi, contohnya misalnya dalam hal mengajarkan anak didik kita memasang nasogastric tube, itu memasang selang dari hidung untuk perawat misalnya. Itu memang teorinya, ya, itu bisa diajarkan di online, tetapi real prakteknya, ya, bagaimana mengatur posisi klien pada saat itu kan harus betul-betul ditunjukkan. Nah, upaya-upaya ini memang betul menantang, tetapi saya yakin dengan pengalaman kita,
ya dengan protokol dan panduan dari Kemdikbud, saya sangat yakin meskipun dimodifikasi cara pembelajarannya, tetapi outcome-nya tetap harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita buat di depan. Baik Pak, jadi sejauh pembelajaran dilaksanakan secara daring, apakah ada kendala yang signifikan Pak? Oke. Saya rasa seluruh pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Bali, menghadapi masalah yang serupa. Yang pertama adalah karena namanya daring, itu kan basicnya adalah akses ke internet, kemudian akses ke online. Di awal pembelajaran daring ini di bulan Maret, memang saya rasa sebagian besar perguruan tinggi mengalami loncatan luar biasa dari pengguna daring ini. Kami memiliki LMS yang sudah kami buat dan sudah established dari beberapa tahun lalu, dan memang sebelum pandemi Covid ini kan pembelajaran itu tidak 100% daring. Ya pasti blended dipakai. Jadi ada yang daringnya, ada yang tatap muka langsung. Nah, dengan pandemi ini kan dipaksa semuanya untuk daring, sehingga ada lonjakan. Nah, di tahap awal itu kemampuan LMS kami untuk mendukung pendidikan online ini secara daring tidak 100% mampu, itu di minggu pertama, tetapi setelah diadakan evaluasi, kemudian di minggu kedua mulailah ditambah-tambah dengan cloud dan infrastruktur lainnya. Itu yang pertama dari sudut kita selaku penyelenggara pendidikan. Sedangkan dari sisi mahasiswa ya juga mengalami kendala. Di awal kendalanya adalah mahasiswa belum terbiasa 100% melaksanakan kuliah dengan daring, sehingga ada gap antara apa yang disampaikan oleh dosen dan apa yang diserap. Nah, namun seiring dengan waktu ini sudah mulai beradaptasi lagi, ya tadi sudah mulai terjawab. Masuklah pada level kedua masalahnya, yaitu masalah internet pada sisi pengguna, yaitu sisi mahasiswa. Karena kita anjurkan mahasiswa yang dari Bali kan kembali ke rumah masing-masing. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri akses untuk internet tidak merata di Indonesia dan di Bali khususnya. Nah, sehingga masuklah pada masalah yang kedua, yaitu akses dari segi mahasiswa, akses internet. Nah, sehingga tetap kita anjurkan, kita upayakan mahasiswa menggunakan akses yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga masalah yang muncul adalah terkait dengan kuota dari mahasiswa ini kan yang tadinya datang ke kampus tidak menggunakan kuota internet setinggi daring saat ini, begitu daring melonjak. Nah, sehingga saya selaku rektor langsung berkoordinasi dengan yayasan kami sebagai penyelenggara pendidikan. Saat itu juga diputuskan diberikan subsidi kuota internet 300.000 per mahasiswa berupa pemotongan SPP semester depan. Jadi 300.000 per mahasiswa. Dan juga ada kebijakan administrasi berupa kelonggaran pembayaran SPP dan administrasi lainnya secara selektif sesuai dengan kondisi mahasiswa dan keluarganya, dan kami sudah memiliki protap yang jelas terkait dengan hal tersebut. Ya. Artinya sudah ada kebijakan ya Pak dari pihak kampus untuk meringankan mahasiswanya. Kemudian Pak, anomi masyarakat terhadap minat perkuliahan di tengah pandemi seperti ini bagaimana? Ini kan sudah mulai memasuki tahun ajaran baru gitu Pak. Pertama perlu saya sampaikan bahwa kami memiliki namanya SIPEN-MARU, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di ITKes Bali, yang sudah berjalan dari bulan Desember tahun 2019 ya, pertengahan Desember itu sebelum pandemi Covid sudah berjalan. Nah, seiring dengan waktu memang tidak bisa kita pungkiri ini berdampak terhadap animo masyarakat, karena barangkali prioritas masyarakat sekarang adalah kembali kepada kesehatan keluarganya dan kembali kepada ekonomi keluarganya. Namun barangkali izinkan saya juga pada kesempatan yang baik ini share kepada masyarakat bahwa pendidikan itu adalah sebuah investasi yang sangat penting untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita di masa depan. Ya, pandemi ini memang menantang, tetapi kita kan tidak boleh menyerah. Ya, khusus untuk kami di ITKes Bali, ya syukurnya masyarakat masih percaya ya dengan dengan kondisi kami, dengan
lulusan-lulusan yang sudah kami ciptakan sebelumnya, sudah kami hasilkan sebelumnya, yang sudah bekerja baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Animo masyarakat memang masih baik, tetapi memang ada penurunan kurang lebih 10% lah dari animo masyarakat. Dan ini terjadi hampir di seluruh pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, tadi berbicara yang kerjasama ya Pak, kerjasama ke luar negeri, kemudian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu bagaimana Pak di tengah pandemi seperti ini? Untuk pengiriman tenaga kerja perawat khususnya ke luar negeri, jadi kami bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik. Contohnya perekrutan oleh Yomema dari Belanda masih berlangsung, ya, tesnya masih berlangsung, dan mahasiswa kami sekarang yang lulusan tahun sebelumnya sedang dididik di Jakarta. Jadi sebenarnya perekrutan masih berlangsung, pengirimannya itu yang melihat kondisi COVID di negara-negara yang bersangkutan. Lagi-lagi ini sangat situasional, sangat case by case pendekatannya untuk hal ini. Gitu. Baik, kemudian Pak, harapan kepada lulusan dari ITKes ini apa Pak? Dari Bapak Rektor sendiri. Kepada alumni kami ITKes Bali, kepada mahasiswa ITKes Bali, dan kepada masyarakat dimanapun berada, pertama saya tekankan pandemi ini betul-betul menantang, ya. Sebagai tenaga kesehatan, ya, para tenaga kesehatan yang menonton tayangan Bali TV ini, saya mengajak satu, betul-betul ikuti protokol-protokol penggunaan APD yang baik, kemudian bagaimana kita selaku tenaga kesehatan harus melindungi diri dulu dari segi imunitas, nutrisi, vitamin, cukup istirahat. Nah, itu harus betul-betul dilaksanakan sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik untuk melindungi diri, keluarga, serta memberikan hasil dan servis pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan kepada pasien serta klien. Baik, ya Pak, mungkin terakhir Pak, ide untuk menangani COVID-19 ini ke depannya Pak, bagaimana? Untuk penanganan COVID-19 ini, saya rasa kembali kepada prinsip kami di kesehatan, dan kami dukung penuh pemerintah untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Itu satu. Ya, betapa kompleksnya masalah ini sehingga sebagai warga yang baik kita dukung pemerintah. Dan yang kedua, yang penting juga yang perlu masyarakat pahami adalah tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang kuncinya ada di disiplin, kedisiplinan. Nah, dan bagi kami tenaga kesehatan, kedisiplinan masyarakat harus diimbangi dengan edukasi yang benar kepada masyarakat, bagaimana caranya mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, luar biasa sekali. Bapak, terima kasih informasinya Pak, sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Gede Putu Dharma Suyasa, Rektor ITKes Bali. Demikian pemirsa dalam program Bali Postok. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.